Kadang kita pikir menolong itu soal niat yang baik. Melihat seseorang kesulitan, hati kita bergerak. Kita ingin melakukan sesuatu, dan itu wajar, itu manusiawi. Padahal, niat aja nggak cukup. Niat yang baik tanpa cara yang benar bisa jadi kesalahpahaman. Kita kira sudah membantu, padahal kita baru aja nunda masalah atau mungkin buat masalah baru. Aku udah belajar ini lama, banyak baca, banyak diskusi. Agama gak ngajarin kita buat bertindak tanpa mikirin konsekuensinya. Kalau caranya salah, itu bukan membantu, itu cuma memuaskan diri sendiri. Disinilah kita berdiskusi setiap minggu tentang nilai, tentang prinsip, tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap. Dan itu selalu merasa aku sudah tahu jawabannya. Dari mana? Dari kamar mandi. Kenapa emang? Gak apa-apa. Mau masuk kelas kan? Iya. Duluan ya? Oh, iya. Kita cuma perlu mengikuti yang benar, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Selama kita punya prinsip yang jelas, kita nggak bakal salah. Udah kumpul semua nih, kita mulai aja kali ya. Iya nih, sebelum Silka mulai ceramah duluan. Bukan ceramah, diskusi, beda. Nggak ada bedanya nggak sih, Ra? Ya udah sama aja. Jadi kita tugas minggu ini nih mengenai Ustadz Afin nggak sih? Sorry deh, bentar. Mustad Afin tuh apa ya? Nah iya, kadang tuh gue masih suka bingung tau. Itu tuh maksudnya kayak orang susah gitu. Ustadz Afin tuh kayak orang-orang yang udah dilemahkan sama keadaan gitu. Itu nggak sih? Maksudnya kayak orang miskin gitu. Kayaknya nggak orang miskin doang deh. Dia tuh kayaknya orang yang udah nggak punya support dari orang lain sehingga suaranya aja tuh udah nggak didengar gitu loh sama orang lain. Ngerti nggak sih? Jadi bukan cuma sekedar orang yang minta bantuan gitu ya? Iya, kadang mereka tuh udah usaha, tapi ya emang kondisinya aja yang menyusahkan gitu loh. Makanya bantu juga gak bisa asal, harus benar caranya. Bentar. Harus benar cara yang gimana dulu nih? Menurut lo? Atau menurut orang yang butuh bantuan? Ya sesuai prinsip, jangan asal kasih cuma karena lu kasihan. Ya tapi kalau misalkan orang itu butuhnya sekarang gimana? Tetap harus dipikirin dampaknya. Apalagi kita belum tahu dia punya masalah apa. Tapi nggak semua keadaan sesimpel itu nggak sih? Nah iya, kita nggak bisa langsung ngejudge gitu nggak sih? Kayak nih orang nih benar punya masalah berat apa enggak? Gue gak bilang simpel atau ngejudge, gue cuma bilang bantu itu harus ada alasannya. Kalau nunggu alasan yang jelas, keburu orang itu jatuh duluan nggak sih? Nah itu. Tapi kalau dibantuin terus, itu bukan solusi. Takutnya kalau keseringan yang ada dia malah ketergantungan sama kita. Gue tadi habis bantu seseorang secara langsung, nggak pakai alasan, apalagi pakai prinsip. Hah? Siapa? Serius? Kapan? Iya, salah satu mahasiswa hari ini. Langsung, lu tahu kondisinya gimana? Gue tahu, Raf, gue tahu banget bang. Orang gue lihat sendiri kok. Din, kadang kita ngerasa nolong, padahal belum tentu nyelesain masalah. Kita nggak tahu efek depannya gimana. Ya I know, Raf, tapi dia emang butuh. Terus menurut lo, kalaupun dia lapar hari ini, gue harus nunggu alasan yang tepat sesuai prinsip lo itu gitu? Enggak kan? Iya, tapi semua orang juga punya alasan masing-masing. Rak, hidup orang tuh nggak semuanya ideal. Mungkin menurut ini orang yang dibantu tuh orang yang benar-benar butuh. Iya, gue ngerti. Ya udah kalau udah ngerti, berarti kita harus diem aja, biarin aja gitu. Tapi lo yakin semua orang punya pilihan, Rak? Kita semua punya pilihan selama kita mau berusaha. Tapi nggak semua orang mulai dari tempat yang sama, Raf. Dan nggak semua orang juga punya waktu buat cari jalan yang benar dulu. Mereka buat bertahan hidup aja susah.
Gue paham, tapi bukan berarti bantuin itu aja. Justru karena situasinya susah, kita harus lebih hati-hati. Mau tuh sebenarnya apa sih, Rak? Lu tuh emang gak mau ngebantuin atau nganggap semua secara teori aja gitu? Itu mau lu. Bukan gitu, ini soal prinsip. Kalau prinsip dibuang setiap kali kita ngerasa kasihan, apa gunanya prinsip? Tapi kalau prinsip lo bikin kita gak bisa ngelakuin apa-apa, itu masih bisa disebut prinsip. Itu prinsip apa pembenaran lo doang? Bukan gak ngapa-ngapain, kita bantu pakai cara yang benar. Kita pikirin dampak jangka panjangnya. Terus kalau orang itu butuhnya hari ini, Rak, bukan besok, apalagi minggu depan. Hari ini loh. Yuk, kamu gak apa-apa. Kalau yang dibantu itu aku. Serius? Aku gak cerita ke siapa-siapa karena aku pikir aku harus bisa sendiri. Aku malu, aku takut kalian lihat aku beda. Di rumah lagi susah, bapakku sakit, tabungan habis buat berobat. Kadang aku nggak makan, bukan karena nggak mau, karena emang nggak ada. Kadang aku minum air doang buat kuliah biar gak pusing. Aku tahu aku harusnya cari solusi yang benar, tapi waktu itu aku cuma mikir gimana caranya buat bertahan buat besok. Cuma itu, nggak lebih. Ini tahu, dia lihat aku di kantin bengong, lihat makanan yang nggak bisa aku beli. Dia nggak baik nanya, tapi dia ada, dan itu bikin aku bertahan sampai saat ini. Gue cuma pengen yang terbaik buat. Kak, ini orang di depan lu, dia Ayu, teman kita. Lu masih mau kekeh sama prinsip lu itu? Iya, Rak, itu tuh bukan teori lagi. Itu tuh udah jawaban dari semua prinsip soal pendirian lo itu. Kadang orang tuh gak butuh kita bener dulu, Rak. Orang tuh gak butuh kita punya jawaban yang sempurna gitu. Mereka tuh cuma butuh kita tuh ada di saat yang tepat dengan cara yang sederhana. Aku sadar, selama ini aku bicara tentang manusia tanpa benar-benar mau mengenal satupun dari mereka. Mungkin itulah titik-titik dari semua prinsip yang kupunya. Iya, kayak gue mau duluan deh. Duluan ya. Ayo, Yuk, bentar. kenapa? Yang mau ngomong ini. Ini apa? Baca aja. Gue minta maaf. Tadi gue terlalu sibuk sama teorinya sampai lupa orangnya. Kamu gak harus minta maaf, Kak. Kamu gak pernah ikut aku aja. Ya, dan ini yang salah. Aku terlalu Maaf ya, sibuk membangun aku ilmu mau yang belajar. benar sampai aku lupa untuk melihat. Aku tidak tahu apakah yang aku lakukan hari ini sudah cukup. Mungkin belum. Mungkin ini terlambat. Tapi ini yang aku bisa sekarang.